ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana, atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini, apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya, semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi, tidak perlu khawatir. Kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour.
Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Aturin juga wisatawan virtual semua, apa kabarnya nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan perkenalkan, nama saya Nadia dan Ilham dari Aturin yang akan menjadi co-host dalam acara kali ini. Kembali lagi di acara virtual traveling ke rumah adat Duluhupa bersama Aturin. Virtual traveling kali ini sangat spesial karena Aturin bekerja sama dengan para pegiat wisata di Sulawesi Selatan dan Kota Gorontalo yang sebelumnya sudah mengikuti asistensi teknis dalam program Localized SDGs. Malam hari ini kita akan mengunjungi wilayah Gorontalo yang memiliki pusparagam alam dan budaya yang menarik untuk kita ketahui di hari ini. Dan semoga di kemudian hari kita bisa kunjungi secara langsung. Malam hari ini kita akan dipandu langsung oleh Mas Agus yang berdomisili di sana. Kalau begitu saya ingin menyapa dulu nih Mas Agus. Halo, selamat malam Mas Agus, apa kabarnya? Ya, halo. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana nih keadaan atau suasana di sana malam hari ini? Ya, malam ini saya berada di wisata Tilalohe Beach, letaknya berada di wilayah Kabupaten Gorontalo, sebelah selatan pesisir pantai Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Batuda Pantai. Oke, kalau cuacanya sendiri gimana nih Mas di sana? Cuacanya di sini agak mendung dan hujan rintik-rintik sih. Oke, semoga nggak hujan ya Mas. Oke, baik Mas Agus dan Sobat Aturin semua, kita langsung mulai saja yuk. Namun sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena kita tergantung oleh internet, jadi semisal ada gangguan jaringan dan acara ini terputus, jangan khawatir, kami akan segera mengirimkan link yang baru kepada Sobat Aturin semua. Paling buruknya, kalau acara ini tidak bisa berlanjut, kami akan tapping video bersama Mas Agus, kemudian kami akan kirimkan rekaman videonya kepada Sobat Aturin semua. Yang kedua, jika ada yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya melalui kolom chat di sepanjang acara. Nanti akan dibahas oleh Mas Agus di akhir acara, atau juga bisa bertanya secara langsung. Silakan klik fitur raise hand, nanti saya sebagai co-host akan mempersilakan Sobat Aturin untuk melakukan pertanyaan di akhir sesi. Yang ketiga, pastikan mengikuti acara sampai akhir karena kita akan ada sesi foto bersama. Dan yang terakhir, Sobat Aturin di rumah juga dipersilahkan untuk membagikan pengalaman mengikuti acara virtual traveling ini. Jika ingin diupdate di Instagram, jangan lupa tag atau mention di Instagram Aturin @aturin.official. Yuk kita langsung mulai saja. Silakan Mas Agus untuk membukanya. Iya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus N. Ali. Saya salah satu penggiat wisata di wilayah Provinsi Gorontalo.
Saat ini saya berada di wilayah Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Batu Pantai. Malam ini saya berada di wisata Tilalohe Beach, sehingga saya berharap pada teman-teman mohon dimaklumi karena memang cuaca di wilayah pantai ini agak kurang bersahabat dengan saya, khususnya berada di wilayah pesisir. Pertama, perkenalkan dulu, selamat datang di Provinsi Gorontalo. Tentunya Gorontalo tidak asing lagi di bagian pariwisata yang berada di Indonesia. Gorontalo ini berbagai macam destinasi yang ada di Gorontalo. Salah satunya destinasi yang ada di Gorontalo ini Rumah Adat Dula Hupa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, jadi letak geografis seperti biasa, Gorontalo terletak pada Semenanjung Gorontalo, kemudian lintang luas wilayahnya 12.435 km dan terletak pada bagian utara. Kemudian Gorontalo ini bagian dari pemekaran Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian tepatnya pada tahun mohon maaf, tepatnya pada tahun 2000-an Gorontalo ini sudah mekar menjadi satu provinsi, yaitu Provinsi Gorontalo. Kemudian Gorontalo ini memiliki 5 kabupaten dan 1 kota. Ya, lanjut. Ya, untuk bahasa Gorontalo ini berbagai macam bahasa, cuman memang saya hanya menyampaikan beberapa bahasa saja yang biasa kita gunakan dalam sehari-hari, seperti terima kasih Oduolo, kemudian kemarin adalah Olango, Dumodupok pagi, malam hui, sore Lolango, tadi Engondie, sedikit Nguidi, bagaimana kabar Wololo Habari, kapan Omolua, baik Pio-piohu, kemarin dulu Tunuh Olango, Teto di situ, Teya di sini. Itu bahasa Gorontalo ini sih agak apa ya, berbeda jauh dengan bahasa daerah lainnya. Cuman memang bahasa daerah ini kalau orang pertama datang ke Gorontalo memang tidak memahami. Tapi kalau memang sudah 1-2 bulan berkecimpung dengan masyarakat Gorontalo, sedikit demi sedikit bahasa ini pasti kita akan mulai mengerti. Ya, lanjut. Kemudian Gorontalo ini sebetulnya daerah yang pertama merdeka di Indonesia karena tepatnya pada tanggal 23 Januari 1942 Indonesia ini sudah mengibarkan bendera merah putih yang diperjuangkan oleh Bapak Nani Wartabone. Kemudian menurut sejarah Jajira, Gorontalo ini terbentuk kurang lebih 400 tahun lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Parepare, dan Manado. Menurut penelitian pada tahun 1024 Hijriah, kota kerajaan ini dipindahkan dari Kelurahan Hulawa ke Dungingi, Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Kota Barat. Lanjut. Iya, jadi Rumah Adat Dula Hupa ini, jadi teman-teman sebelum saya membahas tentang Rumah Adat Dula Hupa ini, perkenalkan dulu Rumah Adat Dula Hupa ini salah satu rumah adat yang ada di Gorontalo. Sebetulnya rumah adat di Gorontalo ini ada 4 macam rumah adat, cuman memang saya diminta oleh teman-teman dari Aturi membahas dulu Rumah Adat Dula Hupa. Cuman memang sebetulnya Rumah Adat Dula Hupa ini bahasa Gorontalonya ya, Dula Hupa itu artinya sepakat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sepakat. Jadi ketika terjadi segala sesuatu yang menjadi perkara di Gorontalo, terutama di wilayah kota Gorontalo yang persoalannya menyangkut adat dan agama, itu selalu dibahas di Rumah Adat Dula Hupa ini. Dula Hupa itu artinya kesepakatan. Itu. Kemudian Rumah Adat Dula Hupa ini dibangun beberapa pilarnya. Kenapa Rumah Adat Dula Hupa ini tiangnya sangat tinggi? Karena memang pada waktu itu rumah adat ini
menjadi rumah tradisi orang Gorontalo pada waktu itu, dan pada waktu itu memang sering terjadi banjir. Makanya tiang-tiangnya agak tinggi ke atas karena memang menghindari daripada banjir itu sendiri. Kemudian rumah adat Duluhupa ini dibangun berbentuk rumah panggung. Hal ini dilakukan sebagai pengembangan dari badan manusia. Atap menggambarkan kepala, badan rumah menggambarkan badan, dan pilar penyangga rumah menggambarkan kaki. Selain itu, bentuk rumah panggung juga dipilih untuk menghindari terjadinya banjir yang kala itu sering terjadi. Kemudian rumah adat Duluhupa di Gorontalo dibangun berdasarkan prinsip-prinsip dan kepercayaan. Kemudian bagian atap rumah adat Duluhupa terbentuk dari jerami terbaik dan berbentuk seperti pelana, yaitu atap segitiga bersusun dua yang menggambarkan syariat dan adat penduduk Gorontalo. Jadi sebelum sejauh ini kita membahas tentang rumah adat ini, Gorontalo ini lebih pada menjunjung tinggi daripada adat itu sendiri, karena memang simbol daripada Gorontalo itu adat bersindikan sara-sara bersindikat kita bula. Sehingga kenapa adat daripada Gorontalo ini sangat kental di kalangan kita yang berada di wilayah Gorontalo. Kemudian rumah adat ini memang apa namanya? Ini apa ya? Rumah adat ini digunakan misalnya ketika ada hajatan besar, misalnya pesta pernikahan anaknya wali kota, bupati, gubernur. Ini biasanya digunakan juga sebagai tempat pernikahan, khususnya pada akad nikah. Kemudian selain digunakan sebagai tempat pernikahan, rumah adat ini juga digunakan sebagai memucakan suatu perkara yang misalnya seorang bupati atau wali kota melanggar adat yang ada di Gorontalo, lalu dibahas di rumah adat itu sendiri. Jadi rumah adat ini ketika kita berada di airport Jalaluddin itu kurang lebih 50 menit ke pusat kota menuju ke rumah adat ini. Ya, ini airportnya Gorontalo, Bandara Jalaluddin. Misalnya kita nih dari Jakarta, misalnya kita mau berkunjung ke Gorontalo, tour guide yang ada di Gorontalo, misalnya teman-teman menghubungi salah satu pemandu wisata yang ada di Gorontalo, tentunya kami akan menjemput teman-teman berada di airport, lalu kemudian kita akan berkunjung ke kota Gorontalo, karena memang airport ini berada di wilayah Kabupaten Gorontalo, berdekatan sekali dengan kota Gorontalo, tepatnya berada di Kecamatan Isimu. Ya. Lanjut, ini dari airport kurang lebih 50 menit. Ya, lanjut. Nah, ini rumah adat yang ada di Gorontalo, namanya Rumah Adat Duluhupa. Lanjut. Selain tempat pernikahan, di rumah adat ini juga ada satu galeri menyimpan berbagai macam peninggalan atau sejarah yang Gorontalo berada juga di galeri di rumah adat Duluhupa ini. Nah, ini namanya puade. Kalau di bahasa Indonesia ini adalah pelaminan, tapi kalau bahasa Gorontalo ini puade. Kemudian 3 unsur warna yang mewakili adat Gorontalo. Ada warna kuning, merah, dan hijau. Ini ya, kemudian di dalam rumah adat ini juga ada yang namanya kamar pengantin, atau biasanya kalau kita di Gorontalo namanya Hualili Bulenditi.
ini digunakan ketika malam pertama. Biasanya bulan madu sih sebetulnya. Cuman memang kalau di Gorontalo itu ini namanya Hualilo Blentiti. Kemudian dalam adat istiadatnya Gorontalo, ketika kita menggunakan tempat ini sebagai tempat pernikahan, kemudian ketika kita menikah malam pertamanya itu, kedua mempelai itu harus sudah bisa sudah berhubungan. Karena kalau belum bisa berhubungan, atau biasanya sih bahasa kerennya sih bulan madu sih sebetulnya. Tapi kalau belum bisa melaksanakan bulan madu, maka kedua belah pihak itu, pengantin itu belum bisa dibawa ke rumah mempelai pria. Karena persyaratannya untuk dibawa ke rumah pria itu ketika kedua mempelai ini sudah sudah melaksanakan bulan madu. Itu sih. Ya, lanjut. Ya, dari rumah adat dulu Hupa, misalnya kita mau ke destinasi Pantai Blue Marlin. Pantai Blue Marlin ini itu dari jarak dari ibu kota ke Pantai Blue Marlin ini kurang lebih 15 menit ke wilayah timur. Ini Pantai Blue Marlin. Nah, Pantai Blue Marlin ini berdekatan dengan pelabuhan feri yang ada di Gorontalo. Ya, jadi di Pantai Blue Marlin ini tidak ada bedanya dengan pantai yang ada di tempat lain. Cuman memang jarak tempuh dari kota ke Pantai Blue Marlin ini sangat dekat. Lalu kemudian ketika kita mau ingin berlibur secara mendadak, kita ke Pantai Blue Marlin aja karena memang jaraknya dekat, kemudian suasana di sana juga bagus. Kemudian di sana juga ada kolam renangnya, ada kolam renang anak-anak dan dewasa. Kemudian di pantai ini menyuguhkan berbagai macam menu makanan khas daerah Gorontalo. Ya, kemudian ini ada suasananya sore, kemudian malam itu juga indah. Kemudian dari Pantai Blue Marlin kita menuju ke Tangga 2000. Tangga 2000 ini berada di wilayah barat kota Gorontalo. Nah, kenapa dinamakan Tangga 2000? Bukan berarti tangganya 2000, tapi Tangga 2000 ini diresmikan pada tahun 2000. Tahun 2000 itu sih saya masih berumur 6 tahun kayaknya itu, 6 tahun ya. Ini Tangga 2000. Nah, ini suasananya malam. Kemudian di Tangga 2000 ini lebih banyak menghabiskan waktu di Tangga 2000, kita lebih menikmati suasana pantainya, kemudian gemerlap lampu di malam hari. Selain suasana pantai yang sejuk dan indah, di Tangga 2000 ini ada beberapa macam pedagang yang menyediakan jagung bakar. Tangga 2000 ini juga berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo, tepatnya Kecamatan Batuda Pantai. Ini Tangga 2000. Tangga 2000 juga ini, dari Tangga 2000 juga ke wilayah pantai juga di sebelahnya Tangga 2000 ini ada juga namanya Pantai Dulanga. Cuman memang saya diminta oleh teman-teman Aturin membahas wisata yang berada di wilayah Kota Gorontalo aja, sehingga saya tidak menambahkan destinasi yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo. Selain ada di sini menyediakan jagung bakar, di Tangga 2000 juga ini
di musim akhir tahun dan pertengahan tahun itu ada yang disebut dengan musim Nike. Tapi memang apa ya, Nike ini di wilayah Indonesia hanya berada di wilayah Gorontalo. Menurut penelitian sih gitu, karena memang sampai dengan hari ini sejenis ikan yang berada di wilayah Tangga 2000 ini tidak ada di wilayah lain selain di Gorontalo. Kemudian di Tangga 2000 ini juga berdekatan dengan tempat pelelangan ikan, sehingga ketika kita ingin menikmati suasana pantai atau ingin berbelanja, ingin makan ikan segar, tapi kita juga ingin berwisata, ya kita ke Tangga 2000 aja. Di sana juga suasananya juga indah, sejuk, dan tempat nongkrongnya juga nyaman. Kemudian malam minggu sih sebetulnya paling ramai di sini malam minggu. Karena kenapa malam minggu paling ramai? Karena malam minggu itu hari yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak muda. Kemudian paling banyak kita weekend dan libur panjang di situ sih. Sehingga kenapa pada malam minggu itu kita paling banyak orang berkunjung ke Tangga 2000 ini. Jarak dari ibu kota ke Tangga 2000 ini teman-teman, ini sangat dekat, kurang lebih 10 menit dari pusat ibu kota, dari Taruna Remaja ke Tangga 2000 ini kurang lebih 10 menit. Kita naik bentor misalnya kalau ingin menikmati suasana indahnya kota pada sore hari ini, kita naik bentor. Kalau orang di Gorontalo menyebutnya bentor sih. Tapi kalau di Jawa orang menyebutnya becak motor. Tapi becak motor yang berada di Gorontalo ini tidak berbeda jauh dengan becak motor yang berada di Pulau Jawa. Itu sih teman-teman. Kemudian kita lanjut. Kita lanjut lagi ke festival. Ya, jadi di Gorontalo ini sebetulnya banyak festival, cuman saya mengambil 3 festival aja, Festival Karaok, kemudian Festival Pesona Danau Limboto, kemudian Festival Walima. Ya, jadi Festival Karaok ini lebih perannya lebih mengembangkan pada kerajinan ibu-ibu pada pakaian, tapi kalau di Jawa itu namanya tenun ya. Tapi kalau di Gorontalo itu karawo. Karawo ini biasanya kita gunakan pakaiannya kalau di lintas pemerintah sih, pakaian baju kerawang ini atau kerawo ini itu biasanya digunakan pada hari Kamis sebagai pakaian khas Gorontalo. Kenapa pada hari Kamis? Itu sudah diperdakan oleh pemerintah daerah setempat. Kemudian Festival Danau Limboto. Di Festival Danau Limboto ini kita lebih mengedepankan daripada danau itu sendiri. Kenapa Festival Danau Limboto ini dilakukan? Festival ini tidak serta-merta hanya pada kegiatan pariwisatanya saja, tapi lebih pada ekosistem alam yang ada di Danau Limboto. Di Danau Limboto ini sendiri banyak jenis ikan dan unggas yang ada di danau ini yang mulai punah sehingga mulai dilindungi. Kemudian Danau Limboto ini oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo, karena Danau Limboto ini teman-teman dimiliki oleh dua daerah, pemerintah Kabupaten Gorontalo dan pemerintah Kota Gorontalo. Akan tetapi luas wilayah Danau Limboto ini lebih besar dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo ketimbang wilayah Kota Gorontalo. Di dalam danau ini juga ada rumah makan terapung dan sebagainya. Cuman memang pada Festival Pesona Danau Limboto ini tujuannya adalah mengembangkan Danau Limboto dan tidak mencemarkan air yang berada di
Danau Limpopo itu sendiri. Kemudian Festival Walima. Ya, jadi Festival Walima ini sebetulnya viral nanti setelah almarhum Yosep Tahir Ma'ruf melaksanakan ini. Cuman memang Walima ini setiap tahun ada, akhir tahun ada. Itu Walima ini dilaksanakan sebagai memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuman memang berkembangnya zaman, festival Walima ini dijadikan sebagai ajang pariwisata oleh pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, khususnya di bidang adat dan budaya Gorontalonya itu sendiri. Festival Walima ini biasanya dilaksanakan di akhir tahun, kemudian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Gorontalo. Ini Festival Walima. Ayo sama-sama kita maju di dalam pembangunan. Ya, ini video daripada Festival Walima. Ini video ini dilaksanakan pada tahun 2019 sih teman-teman, sehingga pada 2019 itu belum ada ya virus corona. Kemudian walimanya ini paling banyak kue ini kue yang berada di walima ini namanya kue kolombengi, yang lalu kemudian menjadi khasnya, oleh-oleh khas daripada Gorontalo ketika ada wisatawan berkunjung ke Gorontalo. Kemudian tinggi walima ini ada yang mencapai sampai 5 meter, ada yang 3 meter, bermacam-macam. Cuman memang walimanya ini lebih pada persembahan masyarakat atas kelahiran Nabi Muhammad. Kemudian walima ini artinya kue yang berada di walima itu nantinya akan dibagi-bagikan kepada peserta zikir yang berada di masjid itu sendiri. Kemudian ini gambar yang tadi itu adalah itu almarhum Yosep Tahir Ma'ruf, salah satu penggagas festival walima yang ada di Gorontalo. Ya, saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, kemudian makanan populer di Gorontalo ada yang namanya milu siram atau bahasa Gorontalo binde biluhuta. Kemudian ilabulo. Ilabulo ini salah satu makanan khas yang bahan makanannya itu tepung, kemudian sagu, kemudian perkedel nike. Ya, jadi sebelumnya saya sudah membahas tentang nike di tanggal 2000. Inilah perkedel nike ini. Nike ini sudah seperti saya jelaskan tadi, itu di daerah lain bahkan hampir tidak ada. Makanya sehingga nike ini menjadi khasnya Gorontalo, khususnya pada bidang wisata makanannya itu sendiri sih. Lanjut. Kemudian oleh-oleh populer dari Gorontalo ada baju kerawang, kemudian kupiah keranjang, kemudian kue kerawang, kemudian kue kolombengi. Ya, jadi baju kerawang ini alias karao ini juga menjadi salah satu ikon Bank Indonesia cabang Gorontalo. Kemudian kupiah keranjang ini sudah di beberapa tahun terakhir ini mulai populer. Kemudian beberapa tokoh Indonesia, tokoh nasional mulai pernah menggunakan kopiah ini. Salah satunya adalah
presiden waktu itu adalah Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, lalu kemudian pernah juga dikenakan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Kemudian akhir-akhir ini saya paling melihat kopiah keranjang ini digunakan oleh Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata Indonesia. Kemudian kue kerawang ini menjadi salah satu juga khas oleh-olehnya dari Gorontalo. Banyak sih makanan khas oleh-oleh khas Gorontalo, cuman saya hanya beberapa makanan aja yang saya tampilkan di slide ini. Iya, saya kembalikan ke moderator. Baik, makasih banyak Mas Agus atas penjelasannya. Gimana nih Sobat Aturin, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang sudah ditampilkan oleh Mas Agus? Bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Oh ya Mas Agus, saya mau nanya nih, tadi kan udah ditampilin beberapa destinasi. Dari semua destinasi yang ditampilin itu, ada nggak sih biaya masuk yang dikenakan untuk para pengunjung, Mas? Kalau prioritaskan untuk masyarakat, mungkin nih yang ada tiket atau apalah sejenisnya itu berada di wisata Blue Marlin tadi. Kalau untuk masuk ke rumah adat Lupa ini kita tidak dikenakan biaya. Oke, kalau untuk yang tangga 2000 apa nggak dikenakan biaya, Mas? Enggak, di tangga 2000 juga tidak dikenakan biaya karena memang di tangga 2000 itu lebih menjual produk daripada wisatanya, karena memang di sana paling banyak pedagang menjual makanan khas Gorontalo. Paling dominan sih jagung bakar. Oke, ada yang bertanya nih Mas Agus dari Kak Yulina. Malam Kak, sampai sekarang apa rumah adat tersebut masih dipakai sebagai tempat bermusyawarah kah? Dan siapa saja yang boleh menggunakan rumah tersebut untuk pernikahan? Ya, jadi sampai dengan hari ini sih rumah adat itu masih digunakan sebagai tempat musyawarah. Tapi dalam hal musyawarah di sini itu lebih pada membahas tentang adat. Misalnya seorang wali kota ada beberapa poin yang dia langgar terkait dengan adat dan istiadat Gorontalo. Di situ kepala adat akan mengundang beberapa pemangku adat di sekitaran kota Gorontalo, kemudian membahas apakah yang dilakukan oleh seorang wali kota atau gubernur melanggar adat atau tidak. Nah, di situ tempat musyawarahnya tokoh adat. Kemudian untuk tempat pernikahan, iya sih, sampai dengan hari ini masih digunakan sebagai tempat pernikahan. Kalau bicara siapa saja yang boleh menggunakan rumah tersebut untuk pernikahan, siapa saja bisa sih menggunakan rumah adat itu. Cuman memang rumah adat ini diprioritaskan lebih pada lebih sakralnya adat digunakan situ. Kalau kita menggunakan rumah adat kemudian tidak melaksanakan adat yang ada di situ, pasti tidak diizinkan. Di situ lebih proses adatnya lebih sakral sih sebetulnya. Tapi kalau bicara siapa saja yang bisa menggunakan, siapa saja sih bisa. Cuman kan pada zaman modern saat ini paling banyak orang mau minta pesta pernikahan itu ditempatkan di gedung. Cuman memang kalau anaknya wali kota atau wakil wali kota, gubernur, biasanya sih akad nikah dilaksanakan di tempat ini. Oke, makasih Mas Agus atas jawabannya. Ada lagi nih Kak, pertanyaan di kolom komentar dari Kak Vera. Kalau untuk wisatawan yang baru pertama kali ke Gorontalo, kira-kira berapa lama durasi yang ideal untuk bisa eksplor ke semua highlight yang ada di Gorontalo? Makasih. Kira-kira berapa lama? Jadi kalau kita mau mengunjungi seluruh destinasi yang ada di
Gorontalo atau durasinya sih kita butuh waktu 2 sampai 3 hari sih, tapi itu pun tidak cukup karena memang tempat wisata yang ada di Gorontalo saat ini lebih banyak pengembangan sih karena beberapa macam tempat juga mulai dikembangkan wisatanya. Seperti di Gorontalo Utara misalnya, di Gorontalo Utara itu dulunya orang hanya mengenal namanya wisata Pulau Saronde, tapi di beberapa tahun terakhir ini beberapa danau juga pulau yang mulai dikembangkan. Ada Pulau Mengito yang hari ini digadang-gadang sebagai Bali 2 di Gorontalo. Kemudian ada Pantai Minanga yang mulai ditata lebih bagus lagi tempatnya. Kemudian di Bualemo ada Pulau Cinta yang tidak kalah dengan pulau lainnya. Pulau Cinta ini juga sangat menarik, sehingga kalau teman-teman ingin berwisata ke Gorontalo, 1 minggu sih sebetulnya bisa sih. Tapi kita harus schedule-nya memang sudah teratur dengan baik. Jangan kita hari ini kita maunya ke sini, tapi tiba-tiba kita lagi ada acara ini, pasti kita tidak cukup waktu kita untuk berkunjung ke wisata yang berada di Gorontalo. Karena wisata di Gorontalo ini di 5 kabupaten dan 1 kota ini semua memiliki tempat wisata. Baik wisata gunung, wisata laut, itu ada semua. Oke, jadi baiknya dibikin jadwal dulu gitu ya Mas, Ya, kalau misalkan mau melakukan perjalanan. Cuman di Nah, Gorontalo bolanya nih juga Mas. sih sudah ada tour guide, ada himpunan pramu wisata Indonesia Provinsi Gorontalo juga sudah ada di Gorontalo, sehingga kalau teman-teman ingin berwisata, silakan aja menghubungi teman-teman tour guide yang ada di Gorontalo. Oke, makasih Mas Agus. Nah, kalau untuk yang baru pertama kali ke Gorontalo nih Mas, banyak nggak sih penginapan-penginapan yang ada di Gorontalo, dan kisaran harganya apakah terjangkau murah atau cukup mahal? Kalau penginapan di Gorontalo sih sangat terjangkau ya, karena memang Gorontalo ini kita tidak hanya bicara bersoal kualitas tempatnya, tapi juga dari segi harga juga bersahabat. Ada yang penginapannya itu ada yang 400, ada yang 500, tergantung sih sebetulnya, tergantung tipe dan kenyamanan yang kita butuhkan. Ketika kita ingin lebih nyamannya seperti apa, tentunya juga budget yang kita keluarkan juga lebih besar. Cuman memang di Gorontalo ini rata-rata penginapannya di bawah sih harganya sih sangat menunjang gitu sih. Oke Mas, kalau misalkan untuk kendaraannya sendiri, apa di sana ada transportasi umum atau gimana ya Mas enaknya? Kalau kita mau berkunjung ke wisata, alangkah baiknya kita menggunakan transportasi yang dimiliki oleh pemandu itu sendiri, sehingga kita lebih efisien menggunakan waktu. Kalau persoalan transportasi umum mungkin banyak yang singgah-singgah lagi, penumpangnya mau turun di tempat ini. Tapi kalau lebih bagus kita menggunakan traveling aja sih. Emang udah lebih pas pakai pemandu gitu ya Mas, jadi transportasinya Ya, sama penginapannya udah pasti gitu. ya selain kita selain kita efisien waktunya, kita juga tidak kesasar di jalan. Itu sih. Iya benar banget. Jadi Sobat Aturin mungkin ada yang ingin berkunjung ke Gorontalo, baiknya menggunakan jasa pemandu saja, biar waktu yang dihabiskan juga lebih efektif gitu ya Mas. Ya pas. Ya. Ada lagi? Apakah masih ada yang mau ditanyakan kepada Mas Agus terkait destinasi wisata di Gorontalo? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kirim saja di fitur chat atau raise hand. Ada lagi, Nat? Kayaknya udah nggak ada nih Mas. Mungkin kita lanjut ke sesi penutup kali ya. Ya. Nggak terasa udah kurang lebih hampir 1 jam Mas Agus bercerita dan memandu secara virtual.
Boleh minta tepuk tangan virtualnya dulu kali ya buat Mas Agus. Dan terima kasih banyak kepada Mas Agus dan Sobat Aturin juga wisatawan virtual sudah mengikuti acara ini. Nanti saya akan ke Mas Agus lagi ya untuk closing statement. Nah, Sobat Aturin dan wisatawan virtual di rumah, acara virtual traveling ke Sulawesi Selatan dan Kota Gorontalo ini masih berlangsung selama bulan Februari dan dilakukan secara gratis. Jika Sobat Aturin mau mengikuti acara virtual traveling dengan tema lain, silakan untuk mendapatkan tiket gratisnya di loket.com. Sebelumnya kita akan foto bersama dulu, jadi Sobat Aturin dan teman-teman virtual, wisatawan virtual bisa menyalakan kameranya jika berkenan. Akan saya foto sebagai dokumentasi. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia menyalakan kameranya. Dan yang terakhir, Mas Agus boleh memberikan closing statement? Iya, jadi terakhir dari saya, untuk wisata yang ada di Gorontalo kita masih dalam pengembangan, tapi tidak kalah daripada wisata yang berada di Pulau Jawa dan Sulawesi lainnya. Kalau bicara kualitas, tentunya juga Gorontalo saat ini sudah mengembangkan wisata yang ada di Gorontalo, kemudian kualitas tidak berbeda jauh. Yang paling utama sih kenyamanan wisatawan aja sih sebetulnya. Sehingga kami berharap teman-teman yang berada di Pulau Jawa lebih berkunjung dulu ke Gorontalo, sehingga kita apa yang tidak ada di Pulau Jawa pasti ada di Gorontalo. Begitu juga di Gorontalo yang tidak ada di Gorontalo pasti ada di Pulau Jawa. Kita sih lebih pada sharingnya sih sebetulnya. Sehingga saya berharap pada teman-teman kita lebih banyak komunikasi persoalan pariwisata ini, dan salah satunya lewat aturan ini sangat membantu saya bisa berkenalan dengan teman-teman yang berada di luar Gorontalo. Terima kasih, saya Agus Senali mengucapkan terima kasih kepada pihak aturan yang telah meminta saya sebagai narasumber pada malam hari ini. Baik, terima kasih banyak Mas Agus dan Sobat Aturin. Akhir kata kami pamit undur diri dan sampai bertemu di virtual traveling lainnya. Sampai jumpa dan salam sehat. Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana, atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan, kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Traveler lainnya, pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka.